Halo sahabat asuransi, pada hari ini merupakan kesempatan yang baik karena kita akan melakukan bincang-bincang secara langsung dengan Ketua Panitia Hari Asuransi 2022, yaitu Ibu Retno Susanti, yang telah berkenan hadir di studio TV Asuransi. Pada hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai rencana kegiatan Hari Asuransi yang akan diadakan pada bulan Oktober 2022. Ibu Retno Susanti merupakan Eksekutif Direktur di PT Energi Mandiri Internasional, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pialang reasuransi. Mengawali perbincangan hari ini, Ibu Uci bisa menceritakan mengenai tentang rencana kegiatan dari Hari Asuransi 2022, tapi kita mengawali lebih dahulu bagaimana bisa lahirnya Hari Asuransi di Indonesia dan mungkin juga sedikit tentang Hari Asuransi di negara-negara lain seperti apa. Silakan. Baik, halo sahabat asuransi, saya ingin menjelaskan sedikit sekali mengenai kenapa timbul Hari Asuransi. Jadi awalnya tahun 2006 itu tepatnya ada di kota Sri Begawan, ada di Brunei, itu ada kongres kita sebutnya EAIC, East Asian Insurance Congress, yang didirikan tahun 1992. Itu kongres itu dihadiri oleh 11 ibu kota yang ada di Asia Timur. Jadi mulai dari Jakarta, terus Kuala Lumpur, Singapura, Hong Kong, Tokyo, Seoul, Phnom Penh, Manila, Macau, itu hadir semua. Di sanalah ditetapkan tanggal 18 Oktober itu merupakan Insurance Day, dan tahun 2019 diganti dari Hari Insurance Day menjadi Hari Asuransi. Berarti lebih mengindonesiakan gitu ya. Betul sekali. Lalu dan saat ini Ibu Uci dipercaya untuk memimpin kegiatan Hari Asuransi 2022. Apa saja ini yang sudah dilakukan dan sedang dipersiapkan hingga menuju hari H nanti di bulan Oktober 2022? Ya, jadi memang saat ini sebenarnya saya ditunjuk oleh Aparindo ini, Mbak. Jadi kebetulan dari Dewan Asuransi melakukan kegiatan Hari Asuransi itu tiap tahun. Tiap tahun dilakukan dari tahun ke tahun, bergiliran. Dilakukan oleh setiap anggota dari Dewan Asuransi, ada 5 di sini, 5 asosiasi mulai dari AUI, AAJI, ASI, Aparindo, dan APKAI. Tahun ini, 2021 sampai 2022, kebetulan gilirannya Aparindo. Jadi dari Aparindo saya dipercaya untuk ditugasi amanat ini. Berlangsung menjadi kepanitiaannya 2 periode, 2021 dan 2022. Ya. Apa ini dikarenakan kemarin akibat ada pandemi seperti itu? Betul, sebenarnya sejak 2 tahun terakhir tidak ada kegiatan. Kegiatan itu karena pandemi, jadi di 2021 kita mencoba untuk melakukan sedikit pergerakan ya, kegiatan, yaitu hanya kita lakukan press conference. Ya, tahun 2021 ada golf, jadi hanya 2 kegiatan itu. Ya, kegiatan itu di 2022 ini rencananya kita akan melakukan kegiatan yang lebih besar. Secara offline, berharap tidak naik lagi PPKM, jadi mudah-mudahan mohon doanya semoga kita bisa melakukan secara offline. Dan apa saja nih rangkaian kegiatan yang sudah dipersiapkan maupun mungkin sudah mulai ada yang dijalankan? Ya, kita sudah mulai kegiatan itu sejak di bulan Juni. Jadi bulan Juni setelah puasa ya, setelah Lebaran, kita ada pertama kali kita lakukan lomba karya tulis, dan itu sudah ada pemenang 1, 2, 3, dan juga
favorit pilihan dari pembaca. Itu sudah, lalu dilakukan juga ada lomba-lomba banyak sekali. Lomba film pendek, durasinya 15 menit, terus konten sosmed, dan juga kita ada literasi itu kepada masyarakat umum. Memang kita sasaran kita adalah umum, jadi kita melakukan literasi asuransi kepada ojek online. Masyarakat umum terutama untuk yang di mana seperti itu ya? Tidak fokus, tapi untuk umum. Dan kita juga melakukan yang tiap tahun dilakukan oleh Hari Asuransi, yaitu kerjasama dengan PNM, permodalan nasional madani. Itu kerjasama dengan mereka, kita melakukan literasi asuransi untuk UMKM. Juga kita melakukan talk show, kita melakukan kegiatan-kegiatan lainnya. Seperti tadi karya tulis ataupun cerita film pendek, itu semuanya bertemakan tentang asuransi. Sejauh mana antusias para anak muda ini mengikuti perlombaan tersebut? Ya, ini baru kali pertama kita melakukan lomba tersebut. Jadi luar biasa, di luar dugaan kami dari panitia. Kita memang sasaran tembak kita adalah milenial. Milenial. Jadi dari milenial ini lomba konten sosmed itu luar biasa. 30 detik pesertanya kalau tidak di stop sampai saat ini masih terus mengalir. Luar biasa. Jadi datang dari berbagai daerah ya. Berbagai daerah dan juga kalangan. Kita memang sasaran utamanya adalah milenial, tapi bukan hanya milenial ternyata. Dan juga film pendek yang berdurasi 15 menit. Saya juga tadinya pesimis ya, ternyata ada. Jadi berarti ada ini juga ya, ada gaungnya dong. Gaungnya iya, betul. Gaungnya sampai ternyata ya, karena memang milenial itu sangat erat sekali dengan dunia digital. Jadi memang itu adalah sasaran kita dari sana. Jadi di Hari Asuransi ini juga memanfaatkan digitalisasi untuk mensosialisasikan kegiatan-kegiatannya seperti itu. Betul. Jadi diawali mungkin karena pandemi tadi ya. Jadi pandemi tadi memulai kita untuk apa yang kita harus berbuat. Karena bukan hal mudah bagi panitia tahun ini, mengingat pandemi yang turun naik. Ya, levelnya turun naik, nanti sudah di level 1 naik level 3, level 2 turun lagi level 1. Nah, itu yang membuat kita agak sedikit ngeri-ngeri sedap ya Mas ya. Ada perasaan ya, jadi sudah kita melalui tapi tetap dipersiapkan semua. Ya, betul. Jadi melalui media kita tetap gaungkan. Dan rencana akan diadakan kapan ini untuk puncak acaranya? Acara akan kita lakukan atau dijalankan tanggal 22 Oktober 2022 yang akan datang. Di Jakarta? Di Jakarta, Bu. Kenapa memilih? Kan dia kemarin sempat memang ya di Padang, pilihannya banyak. Di Jogja, ya oke. Akhirnya memilih Jakarta. Jakarta adalah sentral, pusat. Apalagi dengan adanya pandemi ya, kita berharap akan menjadi mercusuar informasi untuk asuransi, biar gaungnya sampai ke daerah lain. Kita akan melaksanakan insya Allah dilaksanakan di Spark atau Senayan Park. Yang dulunya adalah kalau kita Taman Ria Remaja, betul sekali. Oke, itu rencana malam hari. Sejak siang ya, siang sampai malam. Jadi itu banyak sekali kegiatan di sana, mulai dari kita buka beberapa booth, terus ada juga di sana kita adakan olahraga, senam untuk sore ya. Kemudian ada kegiatan lainnya, band lokal dari perusahaan-perusahaan asuransi, menyumbangkan dari beberapa perusahaan. Juga ada rampak beduk, ada drum band, ada juga mengundang artis-artis. Oh iya, tapi masih rahasia. Oh, rahasia. Pada saatnya kita akan informasikan. Dan sudah ada nama yang akan tampil. Tinggal menunggu saja ya kita
kejutan apa yang akan dihadirkan di saat Betul. acara harian nanti pada tanggal 22 Oktober. Betul. Seperti biasa, kalau ada kegiatan hari asuransi tentu akan memberikan supaya berbeda dari hari asuransi yang tahun sebelumnya. Apa tema yang diangkat pada Hari Asuransi 2020? Oke, tema masih sama seperti sebelum-sebelumnya, yaitu literasi. Cuma kita memilih literasi asuransi untuk negeri dengan tagline kenali, pahami, miliki. Mengapa? Ya, kita memilih itu karena kalau kita mengenal sesuatu, kita harus kenal dulu. Sudah kenal, kita harus pahami dulu. Apa yang kita kenal ini kita pahami. Setelah kita pahami, pasti akan memiliki. Itu keinginan kita adalah setelah kita mengetahui, kita mengenal, kita pahami, dan kita miliki, berharap masyarakat Indonesia memiliki asuransi. Itu salah satu upaya melalui literasi dan edukasi. Betul. Kepada masyarakat melalui tagline tersebut seperti itu. Tentunya harapannya kan masyarakat bisa lebih mengenal apa sih asuransi seperti itu. Mengenal dan menerima manfaat gitu. Jadi menerima manfaat, memiliki manfaatnya asuransi. Kalau mengenai kan biasanya tahun-tahun sebelumnya juga diadakan secara serentak ataupun mungkin sebelum-sebelumnya itu diadakan ke daerah-daerah seperti itu juga mengadakan hari asuransi. Bagaimana untuk tahun ini? Tahun ini sama seperti tahun lalu, yaitu kita bekerja sama dengan dari awal tadi kita disampaikan ada PNM, yaitu Permodalan Nasional Madani. Kita melakukan literasi untuk UMKM di beberapa daerah. Kita ada titiknya itu kalau nggak salah ada 10 titik dan sudah dilakukan di beberapa titik. Kebetulan tanggal 7 kemarin kita melakukan kunjungan kepada UMKM di Manado dari ketua wakil satu saya, dan kebetulan saya sendiri yang mengunjungi UMKM di Surabaya. Kemudian ada juga kunjungan untuk kerjasama dengan asosiasi di bawah Dewan Asuransi, yaitu AUI, AAJI, ASI di seluruh Indonesia, ada di 10 kota. 10 kota kemarin yang sudah confirm itu 6 kota melakukan lomba cerdas cermat. Jadi tingkat SLA. Jadi memang disitulah kita melakukan edukasi. Ini benar-benar edukasi karena kita memberikan materi kepada guru-guru, memberi materi, kemudian kita buatkan soal, yang membuatkan soal dari daerah masing-masing ya, AUI, AJI dari asosiasi itu, lalu dilombakan untuk teman-teman atau adik-adik di SLA daerah tersebut. Jadi memang kenapa kita melakukan itu? Karena agar mereka lebih memahami. Kita berikan materi yang begitu bukan hanya padat, tapi clear, jelas sekali. Materinya jelas tentang asuransi, tentang asuransi jiwa, asuransi general atau umum, termasuk untuk pialang. Industri pialang, ada pialang. Jadi pialang ini yang selama ini mungkin gaungnya belum ke daerah. Adjuster itu apa sih? Adjuster termasuk. Jadi di kali ini gaungnya pialang dan adjuster kita lebih gaungkan. Jadi ini juga merupakan kesempatan ya bagi para insan yang di industri pialang, asuransi, kesempatan di saat ketua panitianya dari asosiasi perusahaan pialang, jadi menggemakan profesi pialang. Asuransi itu apa? Betul. Termasuk adjuster kan memang apalagi di kalangan anak muda profesi itu masih jarang terjadi. Betul. Apakah ini juga nanti menjadi rangkaian kegiatan dari asuransi tahun ini seperti itu, menggaungkan profesi? Ya, memang untuk beberapa kesempatan kita melakukan literasi asuransi di beberapa tempat ya, kita sebelum
masuk ke dalam acara, kebetulan kata sambutan kita padatkan dengan memberikan edukasi mengenai asuransi, pialang, dan adjuster. Apa itu? Kita sisipkan, apa itu asuransi? Apa sih asuransi? Ternyata masih banyak yang belum paham asuransi itu adalah transfer risiko. Risiko dari tertanggung kita diambil alih oleh asuransi. Dan apa itu pialang? Dianggapnya pialang itu adalah agen. Ternyata banyak yang masih belum mengerti. Kalau broker paham, begitu pialang apa itu pialang. Jadi kesempatan itu kita pakai untuk memberikan informasi secara jelas. Ketidakpahaman ini dirasakan sama generasi muda tersebut. Betul. Jadi contohnya kemarin kita turun ke jalan. Ya, ini adalah salah satu gaungnya Aparindo. Karena Aparindo merasa bahwa kita harus menggaungkan ini. Jadi kita turun ke jalan ke hari Minggu di Car Free Day. Ya, Car Free Day. Jadi di situ kita wawancara dengan beberapa masyarakat ya yang sedang Car Free Day di Sudirman Tamrin, dan itu yang pertama. Yang kedua kita di sekitaran Istora Senayan. Itu mengenai apa sih asuransi itu apa? Tahu pialang nggak? Tahu adjuster nggak? Gitu ya. Itu kebetulan yang ditanya itu milenial. Kita memang sasarannya tapi level milenial. Iya, milenial. Oh, tahu pialang saham. Oh, okay. Jadi memang gaungnya harus lebih kuat lagi. Jadi kita memang rencana untuk melakukan edukasi ataupun turun ke jalan itu beberapa minggu sekali sampai menjelang hari H. Dan itu dampaknya sangat-sangat terasa sekali. Jadi dengan berbagai kemasan, dikemas dengan ya mungkin ada musiknya, ada gamenya, ada olahraganya, mereka tertarik. Berarti kan ini merupakan juga sebuah kesempatan bahwa hari asuransi kita harus lebih menggaungkan. Tetapi memang tidak bisa hanya dilakukan di saat hari asuransi yang memang hanya terbatas di bulan itu kan. Tetap di hari-hari berikutnya setiap kesempatan pasti harus bisa memiliki waktu untuk melakukan literasi maupun edukasi ke masyarakat, baik masyarakat milenial, generasi muda, senior pun masih banyak yang belum paham tentang asuransi seperti itu. Betul. Terus kembali ke ini tentang acara, rencana akan diadakan di Jakarta di taman, bukan Spark, di Spark ya, Senayan. Berapa rencana tamu yang diharapkan bisa hadir di dalam event tersebut, termasuk apakah akan ada tamu-tamu khusus yang diharapkan bisa hadir? Ya, untuk tamu ataupun pengunjung kita berharap mencapai 2.500 orang ya, dari semua kalangan. Bukan hanya dari industri, namun dari masyarakat umum. Ada beberapa memang kita mengundang tokoh-tokoh. Jadi totalnya sekitar 2.500 pengunjung di area terbuka. Mudah-mudahan PPKM masih bersahabat dengan kita, masih di level 1. Dan cuaca juga bersahabat. Cuaca pastinya. Karena udah mulai musim ya. Oke. Lalu pada peringatan hari asuransi ini mungkin dapat juga menjadi momen untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang asuransi. Seperti apa? Ya. Untuk itu dalam pelaksanaannya Dewan Asuransi melakukan berbagai macam kegiatan yang berfokus pada edukasi dan sosialisasi manfaat berasuransi itu kepada lapisan masyarakat Indonesia. Dengan memanfaatkan era teknologi digital dan juga kelebihan generasi milenial yang merupakan opportunity yang luar biasa bagi industri asuransi untuk meraih pasar yang lebih besar. Bisa dijelaskan nih, keinginan Anda sebagai Ketua Panitia Hari Asuransi 2022 terhadap para insan perasuransian supaya mereka bisa
bersinergi untuk menyemarakkan Hari Asuransi 2022 yang rencananya akan dilaksanakan pada Oktober nanti. Tentu sudah harus dari sekarang pun kita harus saling bersinergi untuk menyemarakkan acara tersebut. Baik, tentunya harapannya adalah dukungan. Tanpa dukungan dari teman-teman pegiat asuransi di industri asuransi, kami tidak bisa berbuat apapun. Jadi dukungan, doa, dan juga turut serta untuk melakukan literasi asuransi untuk masyarakat umum. Itu yang kita butuhkan. Yang tidak kalah pentingnya adalah doa. Intinya dukungan dari teman-teman pegiat asuransi dan juga dari industri asuransi, bukan hanya doa, tapi juga sponsor. Jadi tanpa dukungan sponsorship bapak-bapak, ibu-ibu di industri asuransi, kami tidak bisa melakukan apapun. Jadi harapan kami di kepanitiaan adalah mari kita bekerja sama, bersama-sama, bersinergi, kita melakukan literasi asuransi untuk negeri. Jadi harapan kami itu pada bapak-bapak, ibu-ibu di industri asuransi, dengan dukungan sponsor yang Bapak berikan dan Ibu berikan, kita sama-sama untuk melakukan literasi asuransi untuk negeri, agar masyarakat paham dan mengenal lebih dalam mengenai manfaat asuransi. Baik, terima kasih ini Ibu Uci atas bincang-bincangnya hari ini, dan semoga nanti apa yang diharapkan oleh kepanitiaan Hari Asuransi 2022 ini akan berjalan lancar hingga hari ini. Amin. Sobat Asuransi, demikianlah hari ini bincang-bincang kita dengan Ketua Panitia Hari Asuransi 2022, Ibu Retno Susanti. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di acara Hari Asuransi yang puncak acaranya akan diadakan pada tanggal 22 Oktober. Sampai jumpa. Terima kasih. Salam asuransi. Salam asuransi.